Bapak Ibu dapat menyaksikan sebentar lilin akan dinyalakan oleh kedua ibu. Lilin ini melambangkan kehidupan dari kedua mempelai yang saat ini akan dipersatukan di dalam Kristus. Selanjutnya akan berjalan menuju altar ayah tercinta dari mempelai pria, Bapak Sigit Santoso, diiringi oleh saudara mempelai pria, Bapak Teddy Setiawan. Dan juga diikuti oleh saudara kandung mempelai wanita, saudara Enrico Glenn Sintoro. Juga diikuti oleh teman-teman dari mempelai pria dan wanita, Scholastica Febiola dan Wong Richard, Jessica Lovita dan Robin Sugih Kusuma, Evita Gladys dan Yogi Lin, Tatiana Angelic dan Reza Nugraha. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, di saat yang berbahagia ini kita bersama-sama akan menyambut kehadiran mempelai pria Michael Manuel Santoso didampingi oleh Pastor Indra Puspa. Kita berikan tepuk tangan menyambut kehadiran mempelai pria. Dan saat ini berjalan menuju altar Flower Girl, Sonia dan Sophie. Dan penuh sukacita, kisah Bapak Ibu bisa bangkit berdiri bersama-sama. Inilah saatnya kita akan menyambut kehadiran mempelai wanita Regina Stefania Sintoro bersama ayah tercinta Bapak Ho Hadi Sintoro. Kita berikan tepuk tangan
menyambut kehadiran mempelai wanita. Ibu Bapak dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, tidak ada hari yang lebih berbahagia daripada hari ini bagi Michael dan Fanny, khususnya juga bagi kedua orang tua yang sudah membesarkan mereka pada hari ini. Dan hari ini kita berkumpul di hadapan Tuhan dan jemaatnya untuk menyaksikan dipersatukannya sebuah pernikahan yang kudus, sebuah kesatuan suami istri, baik di dalam hati, pikiran, dan jasmani, dimaksudkan Allah bagi kebahagiaan mereka berdua dalam sebuah kesatuan yang tidak pernah terputuskan. Oleh karenanya, pernikahan tidak boleh dilakukan secara remeh dan dianggap enteng, melainkan harus dilakukan secara bijaksana dan sikap hormat di hadapan Tuhan. Kepada Michael Manuel Santoso, bersediakah engkau menerima wanita ini sebagai istrimu untuk hidup bersamanya dalam ikatan janji pernikahan yang kudus? Bersediakah engkau mencintainya, menghiburnya, menghormati dan memeliharanya baik dalam keadaan sakit atau sehat, dan setia hanya kepadanya selama kalian berdua hidup? Ya, saya Michael Manuel bersedia untuk selalu mencintai Fanny dan juga menghormati Fanny, dan saya bisa menjalaninya dalam suka maupun duka, dan saya minta ketersediaan dari pastor untuk bisa melangsungkan pernikahan kami dalam satu pernikahan yang kudus. Kepada Regina Stefania Sintoro, bersediakah engkau menerima pria ini sebagai suamimu untuk hidup bersamanya dalam ikatan janji pernikahan yang kudus? Bersediakah engkau mencintainya, menghiburnya, menghormati dan memeliharanya baik dalam keadaan sehat atau sakit, dan setia hanya kepadanya selama kalian berdua hidup? Saya, Regina Stefania Sintoro, bersedia untuk mencintai Michael Manuel Santoso seumur hidup saya. Di kesempatan kali ini, saya memohon kepada pastor untuk memberkati pernikahan yang kudus ini. Dengan berjalan bersama-sama tadi, siapakah saat ini yang berdiri bersama dengan mempelai wanita yang siap untuk diserahkan kepada mempelai pria dalam sebuah pernikahan yang kudus? Saya Hadi Sintoro, papa dari Regina Stefania Sintoro, hari ini menyerahkan anak saya pada Michael Manuel Santoso. Dalam kesempatan ini, saya mohon pastor untuk dapat meresmikan pernikahan mereka, sekalian juga memberkati mereka dalam pernikahan ini supaya mereka langgeng dan selalu berbahagia. Terima kasih. Oke, dengan penuh sukacita, saya memenuhi permintaan Bapak untuk meresmikan pernikahan mereka di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaatnya. Kami datang kepada Tuhan pada pagi hari ini. Tidak ada acara yang lebih istimewa dalam hidup kami selain hari Tuhan teguhkan dan Tuhan berkati pernikahan kami bersama dengan orang yang kami cintai.
Dan tidak ada hari yang lebih spesial dalam hidup kami sebagai orang tua, selain hari di mana kami boleh menghantar anak-anak kami bertemu dengan pasangan yang mereka cintai, untuk mereka memulai sebuah perjalanan yang baru bersama dengan pasangannya dan bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu, hari ini kami semua jemaat yang hadir juga ikut berbahagia dan bersuka cita. Hadirmu sangat kami butuhkan di sepanjang acara dari awal sampai akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dipersilahkan berdiri bersama-sama. Kita akan menyembah Tuhan. Kita percaya bahwa harapan yang Tuhan berikan kepada kita tidak akan pernah sia-sia. Atau pengharapan kita kepada Tuhan yang kita sembah bukanlah pengharapan yang kosong, tapi selalu akan memberikan hari depan, hari esok yang penuh dengan kebahagiaan. Mari pagi hari ini kita mau sembah Tuhan. Bapak Ibu bisa mengikuti dari buku panduan pujian yang sudah tersedia. Satukan hati kita bersama-sama. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Katakan kasih-Mu, kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Mari dengan iman kita katakan, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Ku percaya ku aman, ku percaya ku aman dalam-Mu.
sembah Kau Allahku, ku bernyanyi bagimu, karenamu ku ada, karenamu ku kuat, tiada sepertimu. Dan ku serahkan, oh, dan ku serahkan hidupku. Ku percaya padamu, karenamu ku ada, karenamu ku kuat, tiada sepertimu. Katakan, ku sembah Kau Allahku, oh, ku sembah Kau Allahku, ku bernyanyi bagimu, karenamu ku ada, karenamu ku kuat, tiada sepertimu Yesus. Dan ku serahkan hidupku, dan ku serahkan hidupku, ku percaya padamu, karenamu, karenamu ku ada, karenamu ku kuat, tiada sepertimu. Selamanya kami percaya. Biarkan pujian ini boleh mengantar kami untuk masuk dalam sebuah kebenaran firman Tuhan, khususnya bagi pasangan yang akan menikah, maupun bagi kami semua yang hadir pada hari ini. Kami ada semua karena Tuhan. Kami ada karena pasangan yang duduk bersama kanan kiri kami. Kami ada bersama dengan orang-orang yang ada di ruangan ini, yang terus mensupport kami, memberikan dukungan dalam hidup kami, mendengarkan kami, menyediakan bahunya buat kami. Dan kami ada hari ini semua karena mereka. Dan hamba percaya Michael Fanny hari ini ada di tempat ini semua juga karena cinta yang ada di antara mereka berdua. Dan sebentar kalau firman-Mu akan disampaikan, bicara buat kami, menjadi sebuah landasan untuk kami menikmati acara pemberkatan pernikahan sebentar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, Bapak Ibu silakan duduk. Oke, selamat siang Bapak Ibu semua dan saudara yang dikasihi Tuhan. Senang hari ini ada di sebuah acara pernikahan dari Michael dan Fanny. Sebuah perjalanan cinta yang luar biasa di antara mereka. Saya ketemu Fanny mungkin di awal tahun 2019, kita ketemu lewat sebuah iCare atau pertemuan, dikenalkan sama saudara terdekat Fanny, Tatiana. Dan waktu itu kita mulai ketemu, ngobrol, bicara. Fanny ikut iCare di gereja. Nggak lama datang terus ke gereja. Satu kali saya menikmati pemandangan yang luar biasa, Fanny memutuskan untuk dibaptis di FGF Semarang. Dan nggak lama ketemu dengan Michael, ternyata pasangan hidup yang Tuhan sediakan buat Fanny adalah Michael hari ini. Coba lihat dulu, yakinkan bahwa sebentar lagi kalian akan menikah. Oke. Hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan dari Markus pasal yang ke-10, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Markus pasal yang ke-10, ayat yang ke-6 sampai yang ke-9, Alkitab berkata demikian. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Salah satu lagu yang cukup menginspirasi dalam kehidupan saya adalah lagu yang ditulis oleh Calum Scott berjudul You Are The Reason. Atau lagu yang dinyanyikan oleh Calum Scott dalam salah satu ajang pencarian bakat dan kemudian dibuat single sama Calum Scott yang berjudul You Are The Reason. Berapa banyak teman-teman yang anak-anak muda yang pernah dengar lagu ini, dan lagu ini jadi salah satu lagu favorit buat kalian. Dan salah satu ref yang dinyanyikan oleh lagu Calum Scott You Are The Reason adalah, saya akan mendaki setiap bukit, saya akan berenang menyeberangi begitu banyak lautan.
hanya untuk membuat saya ada bersama-sama dengan kamu. Dan aku ingin memperbaiki segala sesuatu yang rusak, yang mungkin aku pernah buat di sepanjang perjalanan kehidupan kita, hanya untuk supaya kamu bisa melihat bahwa kamu adalah alasan kenapa aku ada di hari ini. Nah, aku percaya lagu ini boleh menjadi sebuah inspirasi dalam kehidupan kalian. Kalian boleh melewati banyak musim dalam kehidupan kalian selama kalian berpacaran. Mungkin Michael akan nyanyikan lagu ini buat Fanny. Aku akan mendaki banyak bukit, menyeberang begitu banyak lautan, hanya karena kamu. Saya percaya lagu ini menggambarkan bagaimana cintanya seorang laki-laki dengan seorang perempuan ketika mereka mulai perjalanan kehidupan percintaan mereka. Saya percaya kasih selalu menjadi pondasi yang paling penting ketika kita melakukan segala sesuatu. Ketika kita membangun keluarga, pondasi yang paling penting dari sebuah keluarga itu penting. Ingat, sebuah bangunan kuat atau tidak kuat, semua ditentukan oleh pondasinya. Dan pondasi itu yang menentukan sejauh mana kita akan di bawah tinggi atau kita akan tidak di bawah tinggi. Sekali lagi, kekuatan sebuah rumah itu selalu ditentukan oleh pondasinya. Tapi seringkali pondasi ini adalah sesuatu yang tidak terlihat. Kalau Bapak Ibu ingin membangun rumah, hal yang paling penting ketika kita membangun sebuah rumah, terkadang bukan bangunan fisik rumah itu. Bukan seberapa besar rumah itu. Tapi apa yang kita siapkan yang menjadi pondasi penting dari rumah itu. Dan pondasi itu juga yang akan menentukan setinggi mana bangunan rumah itu akan kita bangun. Nah, demikian juga ketika kalian membangun sebuah keluarga. Pondasi yang paling penting ketika kalian membangun sebuah keluarga adalah ketika kalian membiarkan kasih daripada Tuhan itu ada di tengah-tengah kalian. Kasih selalu berbicara tentang sesuatu yang membahagiakan kita. Kasih selalu berbicara tentang sesuatu yang menguatkan kita. Saya percaya kasih bukan berarti hidup kita nggak ada masalah. Kasih bukan berarti hidup kita nggak ada tantangan. Tapi kasih yang membuat kita bisa memperjuangkan segala sesuatu walaupun di depan kita ada begitu banyak tantangan, walaupun di depan kita ada begitu banyak halangan yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, tapi saya berpikir, saya merenungkan, mungkin ketika kalian membangun pondasi yang paling penting itu adalah kasih, tapi kasih aja kadang-kadang nggak cukup ketika kita menjalani rumah tangga kita. Kasih kadang-kadang bisa pudar, kasih kadang-kadang bisa hilang, kasih itu kadang-kadang bisa menyusut dengan sendirinya. Oleh sebab itu hari ini aku ingin menyampaikan love in ABC, kasih di dalam ABC buat kalian. Ada 3 kata penting yang akan saya sampaikan buat pernikahan Michael dan Fanny. A, yang pertama adalah acceptance. Alkitab berkata demikian, sebab laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Saya setuju dengan sebuah kata yang namanya meninggalkan. Pernikahan selalu dimulai dari sebuah kata yang namanya belajar meninggalkan hidup kita dan belajar untuk menerima pasangan kita. Sekali lagi, rumah tangga itu selalu dimulai dari kita belajar untuk meninggalkan diri kita dan belajar untuk menerima pasangan kita dan menjalani pernikahan kita secara bersama-sama. Dan ingat, Fanny dan Michael, nggak ada hubungan yang sempurna ketika kita mengalami pernikahan kita. Sekali lagi, nggak ada hubungan yang sempurna. Yang ada hanyalah hubungan yang dewasa. Dan kedewasaan sebuah hubungan itu selalu ditandai dengan sebuah kata yang namanya acceptance. Pernikahan bukan berarti kita menemukan orang yang sempurna dalam kehidupan kita. Tetapi pernikahan itu adalah kita belajar menerima seseorang secara sempurna ketika kita menjalani pernikahan kita. Saya percaya nggak ada hubungan yang nggak punya masalah. Bapak Ibu, ada yang udah menikah 30 tahun di ruangan ini? Ada yang udah menikah 10 tahun? Oke, ada yang baru menikah 5 tahun, baik kita yang menikah setahun, baik kita yang menikah 5 tahun, baik kita yang menikah 10 tahun, 30 tahun. Saya percaya nggak ada pernikahan yang nggak punya konflik. Semua pernikahan pasti ada masalah, setiap pernikahan pasti ada konflik. Tapi yang membuat kita bisa menjalaninya ketika kita bisa belajar untuk menerima kekurangan pasangan kita. Fanny belajar menerima kekurangan Michael, Michael belajar menerima kekurangan Fanny, Fanny belajar menerima kelebihan Michael, Michael juga belajar menerima kelebihan Fanny. Nah, penerimaan itu yang menjadi pondasi penting ketika kita belajar untuk membangun sebuah hubungan. Seorang berkata bahwa acceptance is the key. Penerimaan itu adalah kunci dari sebuah hubungan yang sehat ketika kita menjalaninya. Saya hari ini bisa ada bersama-sama dengan istriku, dan anakku sudah menikah di bulan Maret yang lalu. Dan kita bisa ada sampai sejauh ini semua karena kita belajar untuk saling menerima. Saya belajar menerima kekurangan istriku, istriku belajar menerima kekurangan saya. Kenapa? Karena kita bukan orang yang sempurna. Karena kita bukan orang yang sempurna, semua dari kita pasti punya kesalahan,
pasti punya kelemahan. Dan kunci yang paling penting adalah belajar untuk menerima. Sekali lagi, pernikahan bukanlah sebuah perjalanan yang sempurna, tapi belajar menerima seseorang secara sempurna. Huruf B yang kedua yang ingin saya sampaikan buat Fanny dan Michael adalah be faithful. Belajar untuk setia. Yang pertama belajar untuk menerima, acceptance. Yang kedua be faithful. Belajar untuk setia setiap kali kalian menjalani pernikahan kalian. Saya percaya bahwa pernikahan kita ini bukan sebuah lari jarak pendek 400 meter. Pernikahan kita ini bukan sebuah lari yang 1 kilometer yang kita tahu endingnya di mana. Tapi sepanjang kita melakukan pernikahan, pernikahan itu adalah sebuah perjalanan yang panjang dan jauh. Pernikahan itu sebuah lari maraton yang sebetulnya kita sendiri nggak tahu endingnya kapan. Endingnya waktu kita sama-sama meninggalkan dunia ini. Dan semua di antara kita nggak ada yang tahu berapa lamanya. Mungkin itu 10 tahun, mungkin itu 20 tahun, mungkin itu 40 tahun. Tapi itu sebuah perjalanan yang panjang. Dan saya percaya di tengah-tengah perjalanan itu pasti ada tantangan. Di tengah-tengah perjalanan itu pasti banyak godaan. Pasti akan ada orang-orang yang mungkin berusaha masuk dalam pernikahan kalian. Mungkin ada sesuatu yang akan menggoncangkan pernikahan kalian. Tapi yang harus kalian sadari bahwa kalian harus belajar untuk setia. Makanya Tuhan berkata, waktu kalian menikah, kalian bukan lagi dua. Tetapi kalian adalah satu bersama-sama dengan Tuhan. Dan untuk berjalan di dalam sebuah kesatuan butuh sebuah kata yang namanya kesetiaan. Dan aku percaya bahwa pernikahan bukan berbicara tentang sebuah perayaan. Pernikahan tidak pernah berbicara tentang sebuah perayaan, tetapi pernikahan berbicara tentang sebuah perjalanan kesetiaan di antara kita. Di tengah begitu banyak tantangan, di tengah begitu banyak masalah, di tengah begitu banyak godaan yang mungkin akan datang dalam kehidupan kita, mau nggak kita belajar tetap setia? Kamu akan berkata kepada tempat di mana kamu akan memulai malam hari ini, malam pertama Fanny sama Michael, dan mau nggak kamu malam hari ini berdoa, tapi nggak boleh malam ini di rumah apa di hotel nih? Kalau di hotel nggak boleh doa di ranjang ini, hanya ada wanita ini yang akan tidur bersama dengan aku, karena akan ada banyak orang lain yang tidur di situ. Nanti kalau di rumah, seharusnya kalian akan berdoa, Tuhan, di tempat tidur ini tidak akan ada orang lain yang akan menemani hidupku. Hanya aku dan pasanganku, kami akan menikmati hal-hal terbaik yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Itu namanya sebuah kesetiaan yang kalian bangun. Makanya kalian berjanji di hadapan Tuhan untuk saling setia satu dengan yang lain sampai maut yang memisahkan kalian. Huruf yang ketiga yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah C. C itu komitmen. Makanya cinta di dalam ABC. Belajar untuk menerima, belajar untuk setia, dan belajar untuk berkomitmen satu dengan yang lainnya. Saya percaya komitmen itu penting. Komitmen yang membuat kalian tetap kuat selama kalian melakukan sebuah perjalanan. Saya percaya, Fanny, Michael, mungkin beberapa di antara kalian sangat fokus di hari ini. Percayalah Mike, percayalah Van, hal yang termudah dari sebuah pernikahan, itu hari ini. Bagi kita yang udah menikah, dulu kita berpikir hal yang paling sulit dari sebuah pernikahan, itu hari ini. Kita menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk mempersiapkan hari ini. Bagi beberapa orang menyiapkan bertahun-tahun. Dan bagi beberapa pasangan sulit tidur, tapi saya tanya, Mike tetap bisa tidur nyenyak kok dia. Tadi Fanny udah bilang, aku gak mau nangis katanya. Bagi beberapa di antara kita, hari ini adalah hari yang paling berat mungkin buat kita, menurut kita. Tapi ternyata nanti kalian sudah menjalani pernikahan, hari yang termudah dari sebuah pernikahan, itu adalah hari ini. Karena hari yang paling sulit adalah hari di mana kita berpegang teguh pada sebuah komitmen yang sebentar lagi kalian akan ucapkan di hadapan Tuhan. Hal yang paling mudah di sebuah pernikahan adalah janji pernikahan itu sendiri. Dan hal yang paling sulit adalah untuk kita menjalani janji pernikahan yang sebentar lagi kalian akan buat. Sebentar lagi kalian bukan hanya buat sebuah deklarasi, tapi kalian buat sebuah covenant perjanjian yang membutuhkan komitmen untuk kalian jalan bersama-sama. Nanti sebentar Mike akan bilang sama Fanny, sama seperti aku berkata kepada istriku beberapa puluh tahun yang lalu. Aku berkata, saya Indra Puspa mengambil engkau, Eudia Elizabeth Kandau, menjadi istriku yang sah dan satu-satunya. Aku akan mengasihi dan melayanimu dalam keadaan suka dan duka, sakit dan sehat, kaya dan miskin, kurus dan yang tidak kurus, sampai maut yang memisahkan kita.
Itu sebuah komitmen yang kalian ucapkan. Dan setelah itu, kalian menjalani sebuah kasih yang dilandasi oleh sebuah komitmen yang akan kalian ucapkan bersama-sama. Udah siap mengucapkan janji? Dan hari ini sama-sama belajar meninggalkan diri, meninggalkan orang tua untuk bangun sebuah kebahagiaan pernikahan yang akan kalian ucapkan bersama-sama. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri bersama-sama hari ini. Hadir-Mu kami butuhkan sebentar, Tuhan. Biarkan Roh Kudus hadir buat kami hari ini. Kau sendiri yang mengambil alih dan memberkati pernikahan. Kau sendiri yang memberkati Michael dan Fanny lewat hamba-Mu hari ini, Tuhan. Karena firman-Mu berkata Engkau hadir di dalam setiap pernikahan. Dan bagi kami akan support pernikahan hari ini dan kami serahkan sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak Ibu, saya persilakan untuk duduk. Michael dan Fanny, saya persilakan kedua mempelai untuk saling berhadapan dan maju ke depan. Saya persilakan kalian untuk berdiri berhadapan dan berpegangan tangan kanan. Sekali lagi biarkan ini bukan hanya menjadi sebuah ucapan di antara kalian, tapi menjadi sebuah perjanjian yang kalian bangun antara pasangan satu dengan yang lain. Biarkan setiap kata keluar dari hatimu, Mike, Fanny, sebagai sebuah janji yang kalian ucapkan bersama-sama. Sebelum mengucapkan janji, aku, Michael, thank you Fanny for 3 tahun terakhir ini yang selalu ada sama aku, di mana kondisi dalam susah maupun senang kita masih bersama dan kita belajar satu sama lain untuk menghargai satu sama lain, belajar untuk menjadikan orang yang lebih baik lagi. Meskipun kita sudah kenal lama, tapi aku ucapkan kepada Tuhan karena sudah mempertemukan satu orang yang menjadi jodoh saya. Dan aku juga berterima kasih sekali karena di waktu yang tepat, sesuai dengan doa dari orang tua, meskipun di hari ini, di acara perkawinan hari ini, Mama tidak ada di sini karena sudah dipanggil Tuhan, tapi aku tetap selalu bersyukur bahwa Tuhan itu baik. Dan aku, Michael Manuel Santoso. Sebentar, Mike. Kepada Michael Manuel Santoso, apakah engkau berjanji di hadapan Allah dan jemaatnya, kepada Regina Stefani Sintoro yang tangannya engkau pegang, untuk menjadi satu daging, mengasihinya seperti Kristus mengasihi gerejanya, melindunginya, menghargainya, menyediakan kebutuhannya dan meninggalkan segalanya dan bersatu hanya dengannya, sampai kematian saja memisahkan kalian. Aku, Michael Manuel Santoso, memilih engkau, Regina Stefania Sintoro, di hadapan Tuhan dan juga jemaatnya yang ada di sini. Aku berjanji akan selalu mengasihi engkau, menghormati engkau, dan setia kepada engkau, baik suka maupun duka, dalam sehat maupun sakit, dalam kelimpahan maupun kesusahan, sampai maut memisahkan kita. Kepada Regina Stefania Sintoro, apakah engkau berjanji di hadapan Allah dan jemaatnya, kepada Michael Manuel Santoso yang tangannya engkau pegang untuk menjadi istrimu, mengikat dirimu menjadi satu daging, mencintainya, tunduk kepadanya sebagai kepala keluargamu, merawatnya, meninggalkan segalanya dan bersatu hanya dengannya, sampai Allah oleh kematian saja memisahkan kalian.
Michael, saya selalu percaya kalau rencana Tuhan itu luar biasa dalam hidupku, apapun yang terjadi. Termasuk mempertemukan Michael dengan Fanny, yang membuat Fanny lebih dekat dengan Tuhan. Dan membuat Fanny belajar untuk selalu berserah di bidang apapun. Terima kasih Michael. Sudah selalu akan menjadi pilihan pertama buat aku. Dan thank you sudah merubah Fanny menjadi lebih baik. Jadi hari ini saya, Regina Stefania Sintoro, memilih engkau, Michael Manuel Santoso, sebagai suami saya yang sah dan satu-satunya. Saya berjanji akan selalu melayani engkau, menghormatimu, dan selalu setia kepadamu dalam keadaan suka ataupun duka, sehat ataupun sakit, berkelimpahan ataupun berkecukupan, sampai maut memisahkan kita. Michael, cincin ini terbuat dari logam mulia, tidak berawal dan tidak berakhir, sebagai tanda cinta kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dan berkeputusan. Saya mau engkau masukkan cincin ini jari manis istrimu, sebagai tanda ungkapan janji yang pernah engkau ucapkan di hadapan Tuhan dan jemaat. Fanny, cincin yang sama juga terbuat dari logam mulia, tidak berawal dan tidak berakhir. Sebagai tanda cinta kasih Tuhan juga yang tidak pernah berkesudahan dan berkeputusan. Saya mau engkau masukkan cincin ini jari Michael, suamimu, sebagai ungkapan janji yang telah engkau ucapkan di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaatnya. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengarahkan tangan kita untuk memberkati Michael dan Fanny. Syatakayan aratakabusi. Kuratakayan aratakabusi. Hinaratakayan aratakabusi. Kuratakayan aratakabusi. Hari ini Tuhan, hari di mana komitmen cinta mereka terbukti.
Mereka sudah melewati banyak hal dalam hidup, perjalanan cinta mereka. Dan sebentar mereka akan melakukan perjalanan di dalam pernikahan mereka. Dan hari ini kami memberkati pernikahan kalian di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Memasuki sebuah perjalanan yang baru, sebuah pernikahan yang selalu diberkati Tuhan. Tangan Tuhan akan ada dalam hidup pernikahan kalian. Tuhan yang berjanji tidak akan pernah meninggalkan kalian sekali-kali pun. Dan mulai hari ini kalian akan menjadi teman pewaris dari kasih karunia Tuhan, di mana berkat-berkat yang terbaik daripada Tuhan akan tercurah sepanjang kehidupan pernikahan kalian. Diberkatilah engkau Michael sebagai kepala keluarga, menjadi pemimpin atas keluargamu. Karena hidupmu takut akan Tuhan, istrimu akan menjadi istri yang luar biasa. Dia akan seperti pohon yang akan ditanam di tepi aliran air, yang akan terus menghasilkan buah pada musimnya. Dan engkau akan menjadi imam yang membawa istri dan anak-anakmu ke depan untuk hidup takut akan Tuhan. Karena engkau seorang pria yang luar biasa, engkau akan mampu menjalani kehidupan rumah tanggamu, apapun badai kehidupan, karena kekuatan tangan yang Tuhan anugerahkan dalam hidupmu, engkau sanggup melewati semuanya itu. Dan diberkatilah engkau sebagai seorang istri. Jadilah penolong yang terbaik atas rumah tanggamu. Menjadi ibu yang terbaik buat anak-anakmu. Menjadi istri yang selalu mendampingi suamimu kemanapun dia pergi. Karena hidupmu sebagai seorang istri yang takut akan Tuhan, hidupmu akan seperti orang yang berdiri depan pintu kota, yang akan selalu mengharumkan nama Tuhan, nama suamimu, dan nama anak-anakmu. Dan apa saja yang kau kerjakan, Tuhan akan jadikan berhasil. Melalui kesetiaanmu, melalui kehidupanmu yang takut akan Tuhan, pekerjaan otoritas dari suamimu akan bertambah-tambah. Karena hidup kalian sama-sama ada di dalam anugerah Tuhan. Dan hari ini kami memberkati pernikahan mereka, sesuai juga dengan undang-undang negara Republik Indonesia. Hamba-Mu menyerahkan mereka berdua dan meresmikan mereka di dalam sebuah pernikahan yang kudus dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saya undang untuk kalian berdua bangkit berdiri bersama-sama. Saya minta mempelai pria untuk membuka selubung muka dari mempelai wanita dan memberikan ciuman yang terbaik yang kamu bisa berikan buat Fanny hari ini. Kita berikan tepuk tangan untuk kedua mempelai berbahagia, telah diberkati, telah menjadi suami dan istri. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Saat ini kedua mempelai akan menyalakan lilin mereka yang menandakan bahwa mulai hari ini mereka bukan lagi dua, tetapi menjadi satu di dalam Kristus, dan akan senantiasa memancarkan terang kasih Tuhan kepada semua orang. Dan kedua mempelai juga akan memberikan persembahan sulung untuk pertama kali sejak mereka masuk dalam pernikahan. Dan selanjutnya kedua mempelai akan menandatangani buku pernikahan serta mendapat Alkitab dari Gereja AFJF Semarang.
Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kami bersuka cita hari ini Tuhan, karena Tuhan sudah memimpin acara dari pertama sampai akhirnya. Dan hari ini biarkan berkat Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus akan menjaga dan memelihara kalian berdua. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dalam kesukaan dan memenuhi kamu dengan segala berkat dan kasih karunia dalam kesatuan sebagai suami istri melalui Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, hari ini dengan penuh kesukaan dan kehormatan bagi saya untuk memperkenalkan keluarga yang baru, Bapak Ibu Michael Manuel Santoso. Tepuk tangan kita yang meriah untuk pasangan suami istri yang baru saja diberkati. Bapak Ibu persilakan duduk kembali. Selanjutnya kedua mempelai akan memberikan penghormatan kepada orang tua, mengingat akan segala kasih sayang, cinta, pengorbanan yang telah diberikan sampai hari ini boleh mengantar mereka masuk dalam pernikahan. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan ucapan terima kasih dari kedua mempelai. Orang tua dipersilakan duduk kembali. Terima kasih yang pertama untuk Pastor Indra yang telah melayani di acara Holy Matrimony Michael dan Fanny. Kami juga berterima kasih kepada keluarga Bapak Sigit Santoso dan juga Bapak Hedi Sintoro yang telah hadir di sini. Meskipun tidak semuanya bisa hadir, tapi kami mengucapkan sangat terima kasih. Terima kasih juga untuk teman-teman Michael dan juga teman-teman Fanny yang sudah datang untuk ikut dalam pemberkatan pernikahan kami. Mohon doanya supaya acara kami hari ini dapat berjalan dengan lancar sampai dengan nanti di acara resepsi dan semuanya dapat berjalan dengan baik tanpa suatu kekurangan apapun. Terima kasih juga untuk gereja FGF yang sudah pelayanannya hari ini. Terima kasih banyak.
telah menyempatkan waktunya. Tuhan memberkati kalian semua. Terima kasih. Saya mengundang Pastor Indra Puspadang, Ibu Yoke untuk difoto bersama kedua mempelai. Setelah ini kedua orang tua dari masing-masing mempelai bisa naik ke panggung untuk difoto bersama. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, demikian acara kebaktian pemberkatan nikah antara Michael Fanny pada pagi hari ini telah selesai. Kami atas nama Gereja AFJF Semarang mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu yang terkasih, demikian acara pemberkatan pernikahan antara Michael dan Fanny telah selesai. Mari kita beri tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu untuk keluarga baru kita, Bapak dan Ibu Michael Manuel Santoso.